akhir perjumpaan kita dengan Eyang Ronggo Warsito, generasi utamanya tanah Jawa sudah kehilangan jati dirinya. Lho, wis wayahe semua mulai toto-toto, enggak toto-toto. Orang Jawa tahu toto-toto itu siap-siap untuk menyongsong kebangkitan spiritual Nusantara. Makanya filosof lagu bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, itu udah benar tadi diingatkan saya sama beliau. Jadi rumus-rumus pejuang dahulu itu sudah menggunakan spiritual. Dalam jiwa yang sehat ada kekuatan yang dahsyat. Kalau badannya sehat belum tentu. Yang harus diperhatikan baik-baik, kita semua punya tugas yang sama, punya kekuatan yang sama, punya kesempatan yang sama, punya kehebatan yang sama. Tinggal bagaimana kita berperan sebagai apa, kita saling sinergi, saling melengkapi. Seperti beliau melihat potensi di sini walaupun sekilas, ya insya Allah beliau ada tambah, ada peternakan, mungkin nanti kita bisa sinergi. Sayangnya hadirnya malam hari, karena mungkin mau mengejar meditasi juga. Ini kemarin kita yang baru ikut seminar 2 hari bersama Abdi Marlo dan Wayang Mustika. Kebetulan alhamdulillah hotelnya berdekatan kita. Ya sangat luar biasa. Jadi memang kalau kita dengarkan wejangan dari Ronggo Warsito ini, Eyang Ronggo Warsito ini, kita harus tetap ada kegundelan. Kita harus ada pegangan. Pegangannya apa? Pegangannya yaitu tetap kita berkiblat kepada hati nurani, jiwa kita, percikan, lelehan, apapun itu sebutnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya kekuatan sangat luar biasa, yang akan bisa mengurapi alam semesta menjadi lebih baik. Karena di akhir perjumpaan kita dengan Eyang Ronggo Warsito, generasi utamanya tanah Jawa sudah kehilangan jati dirinya. Sudah kehilangan jati dirinya. Kemudian saya diberi oleh-oleh, yaitu bunga kantil yang sangat luar biasa. Mungkin itu simbolik, kantil itu nempel. Nah, kita harus tetap nempel kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun keyakinannya. Yang kita pelajari ini jangan salah ya, ini bukan agama, bukan organisasi, tapi yang kita bersama pelajari ini bagaimana memahami
sang jiwa itu sendiri untuk sarana mewujudkan kesejahteraan alam semesta pribadi, khususnya semesta raya pada umumnya. Jadi kita akan menjadi jiwa-jiwa yang aman. Itu seperti itu. Ya, Nduk itu sebutan perempuan. Nduk wis wayahe. Semua mulai toto. Ya enggak toto. Orang Jawa tahu toto itu siap-siap untuk menyongsong kebangkitan spiritual Nusantara atau mengembalikan kejayaan Nusantara. Itu seperti itu. Ya mungkin di alam sana pun dimensinya tetap prihatin dengan tanah Jawa, khususnya umumnya Nusantara, yang dari sejak kurunnya beliau Eyang Ronggowarsito itu selalu diadu domba. Nah kita itu kok nggak belajar gitu. Jadi ada celah perbedaan sedikit pun kita sudah kebakaran. Karena kita tidak bijaksana. Kalau kita bijaksana menyikapi semua, itu tidak ada keraguan. Makanya yang sudah ikut camp, pertanyaan kalian apapun itu sudah terjawab dengan sahaja jiwa. Yang katanya mau induk uang, mau apa, macam-macam itu sudah terjawab di sahaja jiwa itu. Jadi kalau untuk kemakmuran ya sudah nggak usah ditanya lagi. Ibu seorang perempuan, kebutuhan yang sangat banyak. Sekarang yang kita tanyakan semua yang sudah ikut bimbingan untuk memahami potensi diri, ada nggak yang kita mintain sumbangan kecuali untuk mengeluarkan zakat jiwanya? Ada nggak? Yang kita berikan bagaimana caranya induk uang, apakah harus ada maharnya? Ada nggak? Nggak ada. Karena memang udah sangat luar biasa kekuatan jiwa. Dengan kunci-kunci tersebut itu kita sudah lintas dimensi. Dimensi apa? Dimensi jiwa dan raga. Makanya filosof lagu bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, itu udah benar tadi diingatkan saya bersama beliau. Jadi rumus-rumus pejuang dahulu itu sudah menggunakan spiritual, petunjuk daripada penguasa alam semesta. Jadi bukan raganya dulu. Kalau kita kan sekarang yang penting urusan materi, material, bukan yang imateri atau jiwa yang punya kekuatan yang sangat dasar. Padahal disuruhnya jiwanya dulu. Dalam jiwa yang sehat ada kekuatan yang dasar. Kalau badannya sehat belum tentu badannya dipakai untuk kemaslahatan, untuk kebaikan. Itu badannya sehat, ada yang jadi maling sehat. Maling-maling yang berdasi sekarang banyak banget. Apakah itu badannya nggak sehat? Gemuk-gemuk, perutnya buncit-buncit. Tapi maling gitu. Itu seperti itu. Tapi orang dulu, walaupun dia sering tirakat,
sering bertapa, sering semedi. Tidak ada sesuatu apapun yang membuat mereka itu kesamaran. Tahu kesamaran? Sama, ragu. Rasulullah juga berfirman, yang ragu-ragu tinggal. Tapi kebanyakan ragu-ragu tabras terus, betul nggak? Belum tahu halal haramnya kan ragu-ragu tuh. Ya coba belas saja. Padahal kalau menurut Rasulullah ataupun dengan Jawa, ya datang kesamaran. Kalau datang kesamaran berarti jelas atau terang. Nah, itu seperti itu. Kemudian setelah dari Eyang Rondo Warsito, kita meluncur ke area wisata yang sakral yang ada di Prambanan, dan ternyata yang sangat spektakuler. Pertama, kita itu kok dorongan masuk kita, kami itu naik turunnya tinggi. Kita usia sudah 60 tahun, tapi itu ringan sekali, itu sangat ringan. Saya di ruangan Lembu Andini. Lembu Andini itu simbolnya kalau orang Hindu itu tahu nggak lembu? Apa tuh? Sapi. Sapi. Lembu Andini berarti tahu sejarah ya kan? Lembu Andini itu saya itu merasakan ada cahaya kemakmuran. Kenapa cahaya kemakmuran? Karena di situ dalam kita bermeditasi itu bisa berkomunikasi bahwa ya sudah waktunya akan ada kemakmuran. Itu seperti itu. Kan di situ ada yang menurut mereka ada Dewa Chandra dan Kartika. Jadi kita harus mengetahui tentang potensi alam, yaitu putaran waktu. Chandra itu bulan, Kartika itu matahari. Itu ya subhanallah, luar biasa. Jadi simbolnya semuanya adalah kemanfaatan alam semesta, Chandra dan Kartika. Ya luar biasa.